Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rinanda, mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Islam Normatif dengan dosen pembimbing Bapak Fakih Ali Syariati, LC MSI. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pengertian norma. Yang kedua, tujuan norma. Yang ketiga, pengertian Islam normatif. Yang keempat, pengelompokan Islam normatif. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Ada beberapa pengertian norma yang telah disampaikan oleh beberapa ahli, seperti John J. Masionis yang mengatakan norma memiliki pengertian sebagai aturan, pedoman, dan harapan bagi masyarakat yang harus selalu dipatuhi. Keberadaan norma dalam hal ini adalah sebagai pedoman perilaku. Kedua adalah dari Bagja Waluya yang mengatakan jika norma merupakan wujud nyata dari nilai-nilai yang diterapkan di dalam masyarakat. Di dalam norma terdapat peraturan-peraturan yang menjadikan masyarakat harmonis dan memiliki kehidupan yang lebih teratur. Berdasarkan beberapa pengertian norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa norma adalah seperangkat aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah disepakati oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk mengontrol tingkah laku semua anggota dalam kelompok atau masyarakat yang bersangkutan. Poin yang kedua adalah tujuan norma. Tujuan utama dari penerapan sebuah norma atau dibuatnya sebuah norma tertentu adalah untuk memberikan pedoman, arahan, serta petunjuk kepada masyarakat agar kehidupan sehari-hari bisa lebih teratur. Tujuan tersebut merupakan dasar awal latar belakang dibentuknya sebuah norma di dalam masyarakat. Pembentukan pengertian norma juga tidak serta-merta langsung terjadi. Meskipun kemunculannya didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat, tetap saja harus ada kesepakatan yang akhirnya menjadikan norma-norma tersebut benar-benar diakui oleh seluruh masyarakat. Bahasan yang ketiga adalah pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Dalam bukunya, Amin Abdullah mengumumkakan bahwa studi Islam yang bercorak Islam normatif merupakan pendekatan yang berawal dari teks yang telah tertulis dalam kitab suci. Dan sampai batas-batas tertentu, ia bercorak literalis, tekstualis atau skriptualis. Islam normatif memiliki berbagai tradisi kajian. Yang pertama teologi, tafsir, tasawuf, filsafat, dan fikih. Pertama adalah tafsir. Tafsir adalah tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. Yang kedua adalah teologi. Teologi merupakan tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. Dan fikih yang merupakan tradisi pemikiran dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. 4. Tasawuf, tradisi pemikiran dan laku dalam pendekatan diri kepada Tuhan. Yang terakhir atau yang kelima adalah filsafat, yaitu tradisi pemikiran dalam bidang hakikat kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Tentunya ajaran normatif yang keluar dari diri manusia adalah sabda Nabi yang hingga kini menjadi sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Semua yang berasal dari Nabi harus menjadi pegangan dan sekaligus contoh bagi semua umatnya untuk mengamalkan ajaran agama. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu dibangun, diproses, dibakukan, dan ditelaah lewat berbagai suatu pendekatan doktrinal teologis. Bahwa Islam dalam bentuknya yang normatif tidak akan pernah berubah dan berkembang. Islam normatif akan selalu solih likulli zaman wa makan, atau melingkupi setiap ruang dan waktu,
dan akan tetap menjadi sesuatu yang ideal. Memasuki pembahasan yang keempat adalah pengelompokan Islam normatif. Menurut Nasr Hamid Abu Yazid, pengelompokan Islam normatif dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu pertama, wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan hadis. Kedua, wilayah penafsiran Islam atau pemikiran Islam terhadap teks asli Islam yang mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Dan yang ketiga adalah praktik yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah dan cara-cara beribadah. Sampailah kita ke poin pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari makalah saya tentang Islam normatif ini adalah, dari segi bahasa, Islam adalah berserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah-masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap sifat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau teman-teman yang belum memahami atau kurang jelas untuk presentasi saya atau makalah saya, bisa menanyakan pada sesi presentasi pada hari Sabtu besok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.